Setidaknya ada 3 yang harus Bunda lakukan di bulan Rajab agar Bunda mendapatkan kemuliaan. 1, perbanyak amal soleh di bulan Rajab. Kenapa kita harus perbanyak amal soleh di bulan Rajab? Kenapa kita harus banyak meninggalkan dosa maksiat di bulan Rajab? Mohon maaf, karena kita nggak tahu apakah umur kita akan sampai bertemu Ramadan atau tidak. Betul? Maka kata salah satu ulama menyebutkan, kalau ada orang yang sibuk beramal soleh di bulan Rajab, sibuk meninggalkan dosa di bulan Rajab, dan sibuk berdoa di bulan Rajab sebagai bentuk persiapan untuk bertemu Ramadan, dan kalau seandainya dia tidak bertemu Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti bertemu Ramadan. Bunda, Teteh, sayang, alhamdulillah, senang, bahagia. Hari ini kita berada di bulan Rajab, betul? Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, di dalam pandanganku ada 12 bulan selama 1 tahun. Dari 12 bulan itu ada yang masuk kategori bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah yang masuk kategori bulan hurum itu? Disebutkan dalam tafsirnya ada 4 bulan. Posisinya 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah sendiri. Apa di antara 4 bulan itu? 3 bulan yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 lagi terpisah sendirian, namanya bulan apa? Bulan Rajab. Yang bulan Rajab ini bulan yang sedang kita jalani hari ini. Betul apa betul? Pertanyaannya, apa yang membuat bulan Rajab ini jadi mulia? Dan apa yang harus kami lakukan di bulan Rajab agar kami mendapatkan kemuliaan? Sebelum ke sana, mungkin Bunda tanya, kenapa ya nggak ada bulan Ramadan di situ? Bulan Ramadan mah bukan lagi mulia, tapi Ramadan mah bulan yang istimewa, lebih tinggi daripada mulia. Bedanya apa? Kalau 4 bulan ini Bunda baru akan jadi mulia kalau Bunda melakukan perbuatan yang mulia. Jadi kemuliaannya nggak tiba-tiba datang gitu. Bunda harus tempuh jalannya untuk bisa mendapatkan kemuliaannya. Beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan mah Bunda baru ketemu Ramadan saja sudah mulia. Apalagi kalau kita menghadirkan kemuliaan, betul? Makanya dalam beberapa keterangan disebutkan, misal ya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya tersentuh api neraka. Baru senang aja, baru gembira aja mau ketemu Ramadan, Allahu Akbar, Allah sudah muliakan, betul? Apalagi kalau Bunda menghadirkan amal yang mulia di bulan Ramadan. Kalau Rajab tidak lantas jadi mulia kalau Bunda tidak menghadirkan perbuatan yang mulia. Pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan agar kami mendapatkan kemuliaan di bulan Rajab? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikutnya. Berasa syuting jadinya kan. Setidaknya ada 3 yang harus Bunda lakukan di bulan Rajab agar Bunda mendapatkan kemuliaan. 1, perbanyak amal soleh di bulan Rajab. Karena setiap amal soleh yang dilakukan bulan Rajab, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Amal soleh apapun.
Sholatnya perbaiki, perbanyak puasa sunnah sebagai bentuk latihan agar nanti nggak kaget ketika Ramadan. Perbanyak baca Quran, mulai latihan. Bunda Ramadan pengen hatam berapa kali, latihan. Para sahabat itu kalau Ramadan targetnya 6 kali hatam misal, maka Rajab dan Sya'ban 3 kali hatam, setengahnya. Karena kalau bunda nggak latihan nanti kaget. Bunda mulai, alhamdulillah kemarin kita di As-Sakinah baru buka juga kelas baru ya untuk tahsin As-Sakinah, mulai belajar lagi ya, sodako banyakin lagi, termasuk ta'lim, ngaji. Masya Allah, bunda ngaji hari ini di bulan Rajab dengan bulan yang lalu sama atau beda pahalanya? Beda. Bulan Rajab itu luar biasa. Makanya satu, perbanyak amal soleh. Karena setiap amal soleh yang bunda lakukan di bulan Rajab menetes yang akan jadi tetesan nanti bulan Ramadan. Maka ada istilah Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Mohon maaf, bunda nggak akan bisa nyiram kalau nggak ada yang ditanam. Betul? Dan bunda nggak akan mungkin bisa panen kalau nggak ada yang ditanam dan disiram. Iya apa iya? Berarti amal soleh yang bunda lakukan di bulan Rajab baik apa baik? Baik aja, baik banget. Cius. Mi apa? Yang kedua, apa yang harus kami lakukan di bulan Rajab? Kurangi atau bahkan tinggalkan dosa dan maksiat. Sebagaimana bunda dilipat gandakan amal soleh di bulan Rajab, mohon maaf, setiap dosa, setiap maksiat yang kita lakukan di bulan Rajab pun dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya mohon maaf yang sering bikin maksiat di luar bulan Rajab, hayu atuh. Bulan Rajab marada berubah sedikit lah. Yang suka gibah ada di sini? Apa di luar adanya ya? Ada di sini ada? Sok atuh. Bulan Rajab mah berhenti. Nanti habis Ramadan bukan. Biar bunda bukan habis Ramadan lanjut lagi. Bukan. Biar bunda tuh belajar dari sekarang. Punten yang suka bikin kesalahan, tobat, minta ampun. Maka di antara yang harus bunda perbanyak istighfar di bulan Rajab. Apa? Istighfar. Minta ampun sama Allah. Nah yang ketiga yang harus bunda perbanyak di bulan Rajab, perbanyak doa. Perbanyak apa? Doa. Salah satu doa yang mungkin para guru-guru kita sering ajarkan, tadi yang AA bacakan di awal, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ari kana makan meni semangat doa meni polos Allahumma barik fima rozak. Da inget nanti karena baso we jeung dahar jadi pabelit lain eta atuh ce mah kana otak teh meni baso we jeung makan jadi fima rozak tanah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bertemu Ramadan. Kenapa kita harus perbanyak amal soleh di bulan Rajab? Kenapa kita harus banyak meninggalkan dosa maksiat di bulan Rajab?
Dan kenapa kita harus banyak doa di bulan Rajab? Mohon maaf, karena kita nggak tahu apakah umur kita akan sampai bertemu Ramadan atau tidak. Betul? Maka kata salah satu ulama menyebutkan, kalau ada orang yang sibuk beramal soleh di bulan Rajab, sibuk meninggalkan dosa di bulan Rajab, dan sibuk berdoa di bulan Rajab sebagai bentuk persiapan untuk bertemu Ramadan. Dan kalau seandainya dia tidak bertemu Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti bertemu Ramadan. Jadi misalnya, mohon maaf, bunda teh nggak akan ketemu, nggak ketemu Ramadan, tapi dari bulan Rajab bunda teh udah gaspol gitu, udah apa? Udah semangat gitu, beramal soleh seperti bunda udah masuk bulan suci Ramadan, meninggalkan dosa karena saking takutnya bunda dengan dosa karena mau bertemu bulan suci Ramadan. Dan bunda berdoa terus sama Allah pengen ketemu Ramadan. Dan kalau seandainya bunda tidak bertemu Ramadan, kata para ulama, kita sudah seperti bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pengen ketemu Ramadan? Udah siap? Apa yang disiapin teh? Pak Bolit. Apa yang harus kita siapin bertemu Ramadan? Kita akan bahas di bulan Sya'ban bulan depan ya. Jadi di awal semangatin dulu bunda. Ini bulan apa? Rajab. Ada 3 hal yang harus bunda lakukan. 1, perbanyak apa? Amal soleh. 2, apa? Kurangin, tinggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, perbanyak apa? Doa. Bunda sayang, doa itu penting apa penting? Penting aja, penting banget. Kata siapa? Liur kan jawabannya. Bunda sayang, doa itu penting. Setidaknya ada 4 alasan utama kenapa doa itu penting. 1, doa itu adalah perintah Allah. Apa? Jadi saat bunda berdoa, hakikatnya bunda sedang menunaikan perintah siapa? Allah. Jadi yang minta kita berdoa itu siapa? Allah. Makin banyak seorang hamba berdoa, maka makin serius dia mendekat kepada Allah dalam ibadah yang terbaiknya. Keterangannya ada di surat Ghafir ayat ke-60. Surat apa? Quran surat Ghafir ayat ke-60. Dalam sebagian mushaf yang lain namanya surat Al-Mu'min. Jadi ada 2 nama. Dalam sebagian mushaf namanya surat Ghafir, dalam sebagian mushaf namanya surat Al-Mu'min. Ayat keberapa AA? Ayat ke-60. Apa isinya? Perintah Allah kepada kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi, kabulkan setiap doa. Pertanyaannya, berarti kalau bunda berdoa, Allah senang atau tidak? Allah suka atau tidak? Allah senang, Allah suka, karena doa merupakan bagian daripada perintah Allah yang harus kita tunaikan. Bahkan disebutkan dalam ayat itu, dan apabila hambaku tidak berdoa, maka sesungguhnya dia sedang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kenapa doa itu penting? Karena perintah Allah. Yang kedua, kenapa doa itu penting? Karena doa itu adalah cara komunikasi seorang hamba dengan siapa? Allah. Doa itu cara komunikasinya seorang hamba dengan Allah. Maka perhatikan,
semua rangkaian ibadah apapun pasti ada doanya. Betul? Maka disebutkan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Salat, ada doa enggak? Puasa, ada doa enggak? Haji umroh, ada doa enggak? Majlis ilmu, ada doa enggak? Makanya mohon maaf, kalau ada majlis yang tidak berisikan doa di dalamnya, ada yang tidak sempurna dari majlis tersebut. Diajarkan sama guru Hilman, di awal mulai dengan doa, di akhir tutup dengan doa, di tengah hadirkan doa dalam hatimu. Karena yang melembutkan jamaahmu bukan lisanmu, tapi yang melembutkan hati siapa? Allah. Sebelum kamu berangkat taklim, doa, minta sama Allah. Pulang kamu dari taklim, doa agar semua yang kamu sampaikan kembali kepada Allah. Semuanya berisikan doa. Doa, doa, doa. Kenapa? Doa itu intisari ibadah. Makanya bunda sayang, kalau bunda taklim, barangkali secara ilmu teh bunda teh lieur dah kalau berpikiran teh nya. Teu nyambung itu naon itu. Lieur dah bunda sok lieur teh dengannya. Da loba pikirannya, loba hutang bunda teh. Lieur lah pokoknya mah. Tapi bunda teh datang taklim, setidaknya mungkin bunda tengarti ilmuna, tapi minimal bunda dapat apanya? Doanya. Makanya datang taklim, walaupun bunda ngerasa bahwa liur itu naonnya ngomong naon si ustadz ya, pabelit gitu kan. Mungkin ada sebagian yang seperti itu. Bunda teh tenerap karena otak teh tenempel. Tapi minimal bunda datang, guru nanga doa, bunda angkat tangan, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Makanya bunda lamun teu bisa ngadoa minimal ngaminkeun. Ieu mah amin henteu. Kan sok kieu ngadoa teh batur kieu culak-culuk naon ceurik. Naon ceurik. Bunda teh kan sok ayanya. Kan ama kan apa sok aya kamera di mana-mana kan. Makanya bunda lamun kajian siap-siap ya. Wajah bunda teh tertangkap kamera ieu teh. Sok aya nu keur doa teh ngahulang aya. Aya anu nangis, anu aya nu meureunnya. Kan ama doa teh sok panjang meureunnya. Sok nanya nah teh, itu jam sabaraha beres tuh. Sekuat aya nu ngahulang kitu aya. Mata kena punten pokoknya mah. Bunda minimal mah lamun urang teu bisa ngadoa, kalau kita nggak bisa doa, maknya ngaminkeun teu bisa. Kalau kita nggak bisa ikut nangis dalam berdoa, minimal bunda merasakan, ya mah amin henteu, ceurik ge henteu, malah nu aya paciwit-ciwit jeung tat, itu naon doa naon, itu doa naon itu, meni panjang kieu. Coba bunda belajar ya, coba belajar, hayati, dalemin gitu. Itu tuh apa ya? Dalam banget kalau bunda pahami itu, betul nggak? Makanya ada yang nanya, lamun nggak doa sok bahasa Indonesia, hayang bahasa Arab, ngan sieun bunda teu ngarti. Bunda kan sok nanyanya, si ama mun doa teh sok Indonesia kan? Biar bunda teh paham, karena doa itu artinya meminta, betul? Kalau bunda teu paham yang bunda minta, lieur teu. Doa naon gitu. Ieu teh antara cerik sedih atau cerik teu ngarti. Ngarti doa. Mata kena bunda ulah suuzon, ulah bilang kieu, si amah teu bisa ngadoa pakai bahasa Arab. Lain teu bisa. Sok lain teu bisa bunda, tapi biar bunda dan jamaah tuh paham apa yang diminta, betul? Makanya sering tuh ngulangin dari yang punya masalah keluarga. Ama keluarganya baik-baik saja. Tapi teh mewakili bunda. Tapi perasaan bunda tidak merasa terwakili. Itu masalah sah sih sebenarnya.
Mungkin yang sebelah kiri nggak terwakili, sebelah kanan mungkin ada masalah keluarga, betul? Sering bilang, ya Allah, lembutkan pasangan kami. Cek nu iya teh, dah pasangan orang mah bager, naon? Cek nu iya. Tapi jangan-jangan yang di sana lagi ada masalah dengan pasangannya, betul nggak? Mata kena ngado anak kudu umum buat semua, tapi terwakili. Makanya bunda yang tidak merasa terwakili, jangan menghina yang terwakili. Ketuai cerik. Jangan-jangan yang nangis mah terwakili, betul nggak? Jangan-jangan yang netesin air mata mah merasa. Bunda yang tidak merasa minimal mah iba dan mengaminkan. Iya mah iba henteu, amin ge henteu. Curi kitu wae. Lila doa teh. Padahal doa itu cara komunikasi dengan siapa? Makanya bunda sering dengar ya, suka bilang, bunda sayang, silahkan berdoa masing-masing. Iya kan? Khawatir ada doa yang tidak ucapkan. Minimal bunda merasa ada yang bunda ingin sampaikan. Yang lucu begini, pas bilang silakan bunda berdoa, ya Allah, eta cek si tadi apakah eta doana ya? Jadi bunda teh bingung mau berkata-kata. Ada yang begitu, ada yang begini. Ya Allah, apalkan. Ya gitulah pokoknya nama ya. Ya Allah, sama aso dikasih kesempatan doa malah dipakai gitu. Kudu nama bunda, sok pakai kata-kata bunda. Yang ada masalah dan jangan nyontek ke orang lain. Tadi naon mana doana? Dan masing-masing juga punya persoalannya, betul? Punya permintaannya. Makanya bunda belajar. Kalau belum bisa khusyuk dalam berdoa, belajar. Gimana belajarnya? Ini mah tips aja ya, jangan bilang sama yang lain ya. Cuman kita doang ya. Ini rahasia loh beneran ya. Jangan divideoin. Ini kan rahasia di antara kita. Gimana caranya agar kita bisa doa teh khusyuk, doa teh menikaya dalam gitu ya, bahkan bisa nangis. Bunda belajar ya, bangun di sepertiga malam, kemudian coba bunda doa di waktu sepertiga malam itu. Coba biasakan setiap malam bangun dalam kesendirian, bunda minta itu. Ahilman merasakan sekali ya dahsyatnya doa di sepertiga malam itu. Apalagi bunda bangun di sepertiga malam, hidup lagi berat, lagi wala masalah. Bunda teh bangun, semua udah berat rasanya. Coba belajar dari situ. Makanya sangat meyakini ya, di balik takdir yang membuatmu menangis, pasti setelahnya akan ada takdir yang membuatmu tersenyum manis. Status hari ini tuh status. Iya, bagus. Ya. Nah, ulangi. Percayalah, di balik semua takdir yang membuatmu menangis, pasti setelahnya akan ada takdir yang membuatmu tersenyum manis. Jadi alasan kedua kenapa doa itu penting, kenapa? Cara komunikasi kita dengan siapa? Yang ketiga, kenapa doa itu penting? Karena doa itu kekuatan orang yang beriman. Apa? Kekuatan orang beriman. Bunda sayang akan jadi lemah kalau bunda dalam hidup nggak ada doa, betul? Maka kata Nabi dalam hadis, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Serapuh apapun hidup kita, sesulit apapun keadaan kita, maka doa jawabannya. Ahilman di buku sengaja menulis doa-doa pilihan
yang bisa bunda bacakan untuk bisa menguatkan hati bunda. Yang keempat, kenapa doa itu penting? Karena doa bisa merubah takdir. Bisa apa? Masya Allah. Tidak ada yang lebih dulu merubah takdir seseorang kecuali doa. Makanya mohon maaf, tadi ketika AA bilang semua takdir yang membuatmu menangis, pasti Allah akan siapkan takdir yang membuatmu tersenyum manis. Itu bukan bim salabim abrakadabra prok prok prok. Jadi apa? Nggak bisa lantas begitu. Semuanya berproses. Salah satu nariknya dengan cara apa? Doa. Makanya doa bisa merubah takdir. Pertanyaannya, kita sudah berdoa. Sudah berdoa. Pertanyaannya, gimana cara Allah menjawab doa kita? Bunda sayang, ingat ya, setiap doa itu pasti Allah kabulkan. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Betul? Tapi kadang kita manusia suka nggak paham gimana cara Allah menjawab doa kita. Ingat ya, setiap doa prinsipnya pasti dikabulkan. Hanya kadang kita nggak paham gimana cara Allah mengabulkan, menjawab doa kita. Tulis, ada 4 jawaban dari setiap doa yang kita panjatkan. Jadi mulai hari ini, bunda jangan bilang kalau Allah nggak mengabulkan doa saya. Jangan ya. Karena setiap doa pasti dikabulkan. Hanya bagaimana cara kita memahami doa, bagaimana cara kita memahami Allah menjawab doa kita. 1. Cara Allah menjawab doamu, yang pertama adalah jawabannya ditenangkan hatimu. Jadi nikmat yang paling besar setelah bunda berdoa, dikasih tenangnya hati. Bunda punya masalah, mungkin gak lantas solusinya datang, enggak. Tapi setidaknya bunda dikasih ketenangan hati. Bunda punya keinginan, bunda minta sama Allah, gak langsung Allah kasih. Mungkin enggak, tapi setidaknya bunda dikasih hati yang tenang. Yang ngasih siapa? Allah. Makanya mohon maaf, ayo siapin kameranya. Siapin kameranya. Sudah? Nggak bisa diulangi lagi ya. Doa itu seperti payung. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa menghentikan air hujan. Tapi setidaknya dengan payung membuat tubuhmu terlindungi dari air hujan. Itulah doa. Doa itu tidak lantas membuatmu lepas dari masalah. Tidak lantas membuatmu lepas dari ujian. Tapi setidaknya doa itu membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi masalah. Doa itu membuatmu lebih tenang ketika melewati ujian. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena cara Allah menjawab doamu dengan menitipkan ketenangan dalam hatimu. Makanya bunda sayang, kalau bunda udah doa, 1 dikasih apa? Tenang. Ditenangkan hatimu. Masya Allah. Punya hati yang tenang itu mahalnya luar biasa bunda. Mahal banget. Betul? Hari ini bunda ngaji ke Asofia. Apa yang bunda kejar? Salah satunya bunda pengen ngejar apa? Ketenangan hati. Makanya ini latar belakang kenapa namanya as-sakinah.
Mungkin bunda nanya, kenapa majelisnya namanya as-sakinah? As-sakinah itu artinya tenang, nyaman, adem, sejuk. Nanti ada lagi satu nama yang lain, sama namanya tenang, artinya mutmainnah. Apa bedanya sakinah dengan mutmainnah? Kalau sakinah itu maknanya ketenangan yang berasal dari diri dan menenangkan orang lain. Itu namanya sakinah. Jadi yang tenang bukan hanya dirinya, tapi semua orang yang ada bersamanya ikut apa? Tenang. Makanya rumah tangga namanya apa? Sakinah. Biar suaminya tenang, istrinya juga tenang. Karena sakinah itu tenang, menenangkan gitu. Kalau mutmainnah artinya tenang karena ditenangkan. Siapa yang menenangkannya? Allah. Ini rumus. Berarti kalau bunda pengen tenang, jangan jauh dari Allah. Kalau bunda pengen bisa nenangin orang lain, jangan jauh dari Allah. Karena sumber ketenangan dari siapa? Allah. Jelas apa jelas? Satu, cara Allah menjawab doamu, ditenangkan hati. Yang kedua, cara Allah menjawab doamu gimana? Diampuni dosamu. Jadi saat bunda berdoa minta A, minta B, minta C, tanpa disadari, sebenarnya mohon izin ya, tolong catat kalimat ini. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Karena mohon maaf, bukan doa bunda yang kurang, tapi dosa bunda yang masih banyak. Sehingga seakan-akan bunda sering berdoa, tapi kenapa belum Allah kabulkan? Bukan kurang doanya, tapi banyak dosanya. Betul? Maka bunda sayang, ketika bunda minta A, minta B, minta C, belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Jangan-jangan Allah mengabulkan doa bunda, bukan dikabulkan permintaan bunda, tapi diampuni dosa-dosa bunda. Pertanyaannya, bunda sebelum minta apapun, sering gak minta ampun? Maka kalau bunda perhatikan, doa tuh pasti di awal minta apa dulu? Minta ampun. Semua disebutin. Mata kami, lisan kami, semua kan? Ya Allah, kalau kami pernah makan yang haram. Ya Allah, ampuni kalau kami pernah durhaka sama orang tua. Disebutin. Apalagi yang orang tua tuh, panjang sekali. Kenapa orang tua begitu panjang? Karena kata Nabi, ada 2 dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. Satu, dosanya seorang anak karena menyakiti orang tuanya, langsung cash di dunia. Yang kedua, dosanya seseorang karena menzolimi orang lain. Makanya perhatikan, semua yang menyangkut orang lain, pasti doakan khusus. Ya Allah, ampuni mata kami jika pernah merendahkan orang lain. Ya Allah, ampuni lisan kami sering berbohong, ya kan? Ingkar janji, fitnah, gibah, sumpah serapah yang melibatkan orang lain, minta ampun. Khawatir dibalas keras di dunia. Ya Allah, kalau hamba pernah menipu, zolim sama orang, pernah makan harta yang haram, nauzubillah pernah berzina, minta ampun ya Allah. Terus lama tuh, lama banget. Biar apa? Biar kita tuh gak ada sangkutan sama Allah, biar gak ada sangkutan sama manusia. Dosa sama Allah, bunda bertobat sungguh-sungguh, Allah ampuni. Tapi salah sama manusia. Kalau kita belum selesaikan di dunia, khawatir jadi beban sampai kita ke akhirat. Bunda nanya sama bunda udah minta maaf sama orangnya, tapi orangnya gak mau maafin. Bukan urusan kita. Urusan kita berusaha terus memperbaiki diri. Minta maaf sama orangnya, minta ampun sama Allahnya. Adapun orang itu maafin kita atau enggak, biarkan jadi urusan dia. Yang penting kita punya salah, ngaku kalau kita punya. Jelas apa jelas? Satu, cara Allah menjawab doamu, ditenangkan
hatimu. 2, diampuni dosamu. Yang ketiga, cara Allah menjawab doamu. Yang ketiga, didekatkan dirimu dengan Allah. Didekatkan dirimu dengan siapa? Allah. Bunda sayang, ada yang sering ngerasa begini, kok kayaknya Allah tuh jauh banget ya sama saya. Kayaknya Bunda tuh udah gak kurang-kurang doa, tapi kok kayaknya gak ada perubahan dalam hidup Bunda ya. Mohon maaf, bukan Allahnya yang jauh, mungkin kitanya yang tak dekat dengan Allah. Coba Bunda buka surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada ayatnya? Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Ini yang paling menarik Bunda. Itu ayatnya 186. Sebelumnya tarik 3 ayat ke belakang. Ayat 183 Al-Baqarah isinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat perintah tentang apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Yang paling menarik, kenapa ayat doa ditempatkan di ayat yang menjadi rangkaian ayat puasa Ramadan? Jawabannya, seseorang tidak akan mungkin berkualitas Ramadannya kalau tidak ada doa di dalamnya. Makanya ada 5 nama lain dari Ramadan. 1, Ramadan itu syahrus syam, bulannya berpuasa. 2, Ramadan itu syahrul qiyam, bulannya sholat. Karena di Ramadan ada sholat malam yang khusus di bulan Ramadan. Sholat apa namanya? Sholat tarawih. Yang ketiga namanya syahrul Quran, karena Ramadan diturunkan di bulan karena Ramadan diturunkan, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Betul. Jadi pabelit gitu ya. Bahkan mohon maaf, kenapa Ramadan jadi bulan yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kata sebagian ulama, kalau seandainya Al-Quran tak diturunkan di bulan Ramadan, rasanya Ramadan tak akan menjadi bulan yang paling mulia. Tapi karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan jadi bulan yang mulia. Ini rumus. Semua yang dekat dengan Quran pasti mulia.